Regi. Di sini kita akan bercerita tentang kisah-kisah yang menarik. Jadi tetap bersama kami di Good Mood Santuy. Ingat ya sobat, tetap jaga kesehatan dan lakukan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan tetap menjaga jarak. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta bunyikan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendengarkan cerita menarik lainnya. Terima kasih. Enjoy the video. Jangan takut divaksin, hanya cus sedikit jadi tambah cakep. Kali ini kita akan memberikan informasi tentang jenis vaksin dan penjelasannya. Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM kembali mengeluarkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) untuk satu jenis vaksin COVID-19 di Indonesia pada 7 Oktober 2021. Data Kompas.com menuliskan dengan tambahan satu jenis vaksin itu, maka total ada 10 jenis vaksin COVID-19 di Indonesia yang telah mendapat EUA dari BPOM. Hal ini dapat menjadi alternatif untuk digunakan dalam program vaksinasi kepada masyarakat agar meningkatkan target cakupan vaksinasi. Masyarakat diharapkan untuk menyukseskan program vaksinasi sebagai senjata bagi setiap individu dalam melawan COVID-19 dan untuk bersama-sama membangun herd immunity. 1. Sinovac. Vaksin Sinovac adalah vaksin COVID-19 pertama di Indonesia yang mendapat izin penggunaan darurat dari BPOM EUA diterbitkan oleh BPOM pada hari Senin 11 Januari 2021. Izin penggunaan darurat terhadap Sinovac diberikan setelah BPOM mengkaji hasil uji klinis tahap 3 vaksin yang dilakukan di Bandung. BPOM juga mengkaji hasil uji klinis vaksin Sinovac yang dilakukan di Turki dan berhasil dari hasil analisis terhadap uji klinis fase dibangun menunjukkan efikasi vaksin COVID-19 Sinovac sebesar 65,6%. 2. Vaksin COVID-19 Bio Farma. 1 bulan kemudian, tepatnya pada 16 Februari 2021, BPOM kembali mengeluarkan EUA untuk vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh PT Bio Farma atau Persero. Vaksin dengan nama produk vaksin COVID-19 itu memiliki nomor izin penggunaan EUA 2190907543A1. Vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma ini berasal dari bahan baku vaksin yang secara bertahap telah dikirimkan oleh Sinovac. Vaksin ini memiliki bentuk kesediaan vial 5 ml. Setiap vial berisi 10 dosis vaksin yang berasal dari virus yang diinaktivasi untuk menjaga dan kualitasnya. Vaksin COVID-19 ini harus disimpan dalam tempat penyimpanan dengan suhu stabil antara 2 sampai 8 derajat Celcius. 3. AstraZeneca. Hanya berselang beberapa hari, BPOM buatan perusahaan farmasi Inggris AstraZeneca pada 22 Februari 2021 dengan nomor EUA 2158100143A1. BPOM memberikan izin penggunaan darurat untuk AstraZeneca usai melakukan evaluasi bersama Komite Nasional Penilai Obat dan pihak lainnya. Vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh AstraZeneca dan University of Oxford ini memiliki efikasi sebesar
62,1%. 4. Sinopharm pada menularkan hewa untuk vaksin COVID-19 Sinopharm dengan nomor hewa 215000143A2. Vaksin Sinopharm didistribusikan oleh PT Kimia Farma dengan platform inactivated virus atau virus yang dimatikan berdasarkan hasil evaluasi. Pemberian vaksin Sinopharm kedua dosis dengan selang pemberian 21 hari menunjukkan profil keamanan yang dapat ditoleransi dengan baik. Hasil uji klinik fase 3 yang dilakukan oleh peneliti di Uni Emirat Arab atau UAE dengan subjek sekitar 42.000 menunjukkan efikasi vaksin Sinopharm sebesar 78%. 5. Moderna vaksin COVID-19. Moderna mendapat EUA dari BPOM pada Jumat 2 Juli 2021. Berdasarkan data uji klinis fase ketiga menunjukkan efikasi vaksin Moderna sebesar 94,1% pada kelompok usia 18 sampai 65 tahun. Efikasi vaksin Moderna kemudian menurun menjadi 86,4% untuk usia di atas 65 tahun. Hasil uji klinik juga menyatakan vaksin Moderna aman untuk kelompok populasi masyarakat dengan komorbid atau penyakit penyerta. Sementara itu potensi gejala umum atau moderat yang muncul dapat berupa lemas, sakit 2,000 kepala, years later. demam, dan mual. 6. Pfizer. Selang 2 bulan kemudian BPOM kembali menerbitkan EUA untuk vaksin COVID-19 Pfizer pada 15 Juli 2021. Data uji klinik fase 3 menunjukkan efikasi vaksin yang dikembangkan oleh Pfizer ENC dan BioNTech ini sebesar 100% pada usia remaja 12-15 tahun, kemudian menurun menjadi 95,5% pada usia 16 tahun ke atas. Beberapa kajian menunjukkan keamanan vaksin Pfizer ini dapat ditoleransi pada semua kelompok usia. Vaksin Pfizer diberikan secara intramuskular dengan 2 kali penyuntikan. Setiap penyuntikan dosis yang diberikan sebesar 0,3 mili dengan interval minimal pemberian antara dosis yaitu 21-28 hari. 7. Sputnik V BPOM menerbitkan EUA untuk vaksin COVID-19 Sputnik 5. EUA diterbitkan oleh BPOM pada Selasa 24 Agustus 2021. Vaksin Sputnik 5 digunakan untuk kelompok usia 18 tahun ke atas. Vaksin ini diberikan secara injeksi intramuskular dengan dosis 0,5 mili untuk 2 kali penyuntikan dalam rentang waktu 3 minggu. Vaksin yang dikembangkan oleh The Gamaleya National Center of Epidemiologi dan Mikrobiologi di Rusia ini menggunakan platform non-replicating viral vector atau AD26S dan AD5S. Sementara untuk efikasinya, data uji klinik fase 3 menunjukkan vaksin Sputnik 5 memberikan efikasi sebesar 91,6% dengan rentang confidence
mencapai 95,2%. 8. Janssen terbaru BPOM mengumumkan EUA terhadap vaksin COVID-19 yang diproduksi Johnson & Johnson, yaitu Janssen COVID-19 vaksin. Izin penggunaan darurat untuk vaksin Janssen diumumkan BPOM pada 7 September 2021. Vaksin Janssen digunakan untuk kelompok usia 18 tahun ke atas dengan pemberian sekali suntikan atau dosis tunggal sebanyak 0,5 mili. Secara intramuskular, Janssen adalah vaksin yang dikembangkan oleh Janssen Pharmaceutical Companies dengan platform non-replicating viral vector penggunaan vektor adenovirus atau AD26. 9. Confidencia EUA terhadap vaksin COVID-19 yang diproduksi CanSino, yaitu Confidencia diumumkan bersamaan dengan vaksin Janssen, yaitu pada 7 September 2021. Vaksin Confidencia merupakan vaksin yang dikembangkan oleh CanSino Biological INC dan Beijing Institute of Biotechnology, juga dengan platform non-replicating viral vector menggunakan vektor adenovirus atau AD5. Sama seperti Janssen, vaksin COVID-19 Confidencia juga digunakan untuk kelompok usia 18 tahun ke atas dengan pemberian sekali suntikan atau dosis tunggal sebanyak 0,5 mili secara intramuskular. Kipi lokal yang umum terjadi antara lain adalah nyeri, kemerahan, dan pembengkakan, serta kipi sistemik yang umum terjadi adalah sakit kepala, rasa lelah, nyeri otot, mengantuk, mual, muntah, demam, dan diare. 10. Zivivax EUA untuk Zivivax diumumkan oleh BPOM pada hari Kamis, tanggal 7 bulan 10 2021. Zivivax merupakan vaksin yang dikembangkan dan diproduksi oleh Anhui Zhifei Longchong Biopharmaceutical dengan platform rekombinan protein subunit. Vaksin Zivivax diberikan untuk usia 18 tahun ke atas. Vaksin ini diberikan sebanyak 3 kali suntikan secara intramuskular dengan interval pemberian 1 bulan dari penyuntikan pertama ke penyuntikan berikutnya. Dosis vaksin yang diberikan pada setiap kali suntikan adalah 25 mcg atau 0,5 mili. Dari hasil uji klinik yang dilakukan, pemberian vaksin Zivivax secara umum dapat ditoleransi dengan baik. Efek samping lokal yang paling sering terjadi adalah timbul nyeri pada tempat suntikan, sementara efek sistemik yang paling sering terjadi adalah sakit kepala, kelelahan, demam, nyeri otot atau myalgia, batuk, mual atau nausi, dan diare dengan tingkat keparahan grade 1 dan grade 2. Data interim uji klinik fase 3 menunjukkan efikasi yang baik dari vaksin Zivivax, termasuk terdapat virus SARS-CoV-2 varian alpha atau 92,93%, gamma 100%, delta 77,47%, dan kappa 90,0%. Efikasi vaksin mencapai 81,71% dihitung
dihitung mulai 7 hari setelah mendapatkan vaksinasi lengkap atau mencapai 81,4% bila dihitung mulai 14 hari setelah mendapatkan vaksinasi lengkap. Berdasarkan analisis pada beberapa rentang usia, efikasi vaksin pada populasi dewasa usia 18-59 tahun sebesar 81,51%, populasi lansia usia 60 tahun ke atas sebesar 87,58%, dan untuk populasi Indonesia secara keseluruhan adalah 79,88%. Terima kasih kepada sobat